Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang keempat, lapar. Lapar itu tiada lupa akan bala Allah Ta'ala, dan tiada lupa akan siksanya Allah, dan tiada melupakan akan orang yang kena bala, dan tiada lupa akan orang yang kelaparan. Sedangkan kenyang itu melupakan akan orang yang lapar dan lupa akan dirinya itu lapar. Karena ingat akan bala di dalam dunia itu mengingatkan akan bala Allah Ta'ala di dalam akhirat, yakni ingat akan siksa di dalam akhirat, dan ingat akan lapar di dalam dunia itu, yaitu mengingatkan akan lapar di dalam akhirat dan dahaga di dalam akhirat. Dan demikian itu membawa takut akan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah ditanya oleh orang akan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan katanya. Jadi hikmah lapar ini ada 10 macam, ini yang keempat. Lima taju'u wa fi yadika khazainul ardh. Qala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'a. Jadi Nabi Yusuf ditanya oleh orang, beliau menjawab, mengapa engkau berlapar sedangkan di dalam tanganmu ada beberapa harta yang di dalam perbandaraan bumi. Jadi Nabi Yusuf ini sugih lah, yakni di dalam dunia. Karena Sidin raja kalau samping Nabi di Mesir itu pemimpin sempat. Maka sabdanya, aku takut, kata Nabi Yusuf, jika aku kenyang maka aku lupa akan orang yang lapar. Kalau kita kenyang terus pasti kada ingat orang lapar lah. Kada merasakan orang lapar. Ini hikmah. Dan orang yang lapar di dalam dunia, karena ingat akan orang yang lapar di dalam dunia itu, membawa kepada kasih sayang akan makhluk yang lapar itu. Dan dengan dia mengingat lapar membawa kepada membanyakkan memberi sedekah akan orang yang lapar. Dan ingat akan yang demikian itu dapat pahala yang amat besar. Seperti sabda Nabi SAW, man at'ama akhahu hatta yusbi'ahu wasaqahu hatta yurwiyahu ab'adahu Allahu ta'ala minan nar bisab'ina khandaqan ma baina kulli khandaqaini masiratu 500 amin. Artinya barang siapa memberi makan akan saudaranya yang muslim hingga kenyang ia, dan memberi minum akan dia hingga puas dahaganya, niscaya menjauhkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka dengan 70 dinding daripada karya daripada paryah. Nah, memberi makan aja. Makanya bersalamatan itu bagus benar lah, memberi makan. Makanya Nabi kalau jarna Rasulullah, irhamu mautakum bisadaqah. Jarna Nabi kata Allah, irhamu mautakum bisadaqah. Kasih sayangnya orang yang mati di antara keluarga kamu itu dengan bersedekah. Nah, artinya sedekah itu pasti benda lah, materi atau makanan. Amunnya kada kawa hanya pal yusalli rakaatain, tadudi sembahyang dia itu tadudi. Jadi bersedekah dulu. Nah, itu tadi buktinya. Siapa yang memberi makan orang
sampai dia kenyang dan memberi minum sampai dijauhkan 70 dinding dari dari api neraka. Pahalanya kada bebacaan lagi nya, belumnya beramal seorang lagi lah. Itu hanya nasi, sedekah nasi, makan tuh nasi kalau yang mengenyangkan. Apalagi orangnya pak ibadat yang diberi makan inilah. Luar biasa. Bagus hari Jumat, sabungkus, 2 bungkus kah nasi bungkus lah. Abdal benar Jumat. Yang kata kerasaan, anak-anak yatim diunjuki. Siapa kawa, sabungkus kah? Ada aja nilainya. Nah, bila kita lapar, ingat orang lapar, itu maksudnya. Lalu kita punya harta, punya kelebihan, lalu ingin memberikan kepada orang lapar. Apalagi nang lapar itu dan sanak seorang, anak kamanakan, memerina. Lah, maksudnya nang miskin tuh nah. Nah, itu apalagi. Itu yang paling diutamakan. Dan tiap-tiap satu pariah itu antaranya perjalanan 500 tahun. Jauh benar tuh orang tuh neraka jauh benar dengan gara-gara memberi makan tadi. Kawa saban Jumat sabungkus 2 bungkus. Kada usah banyak. Kada usah mengajak itu punya banyak hanya kan. Punya penaditnya banyak hanya nang behimat lah. Melatih dulu. Mau undang ke rumah ada kawa nasi bungkus saja. Kalau ingin mempraktikkan hadis ini nah, nang man at'ama akhahu hatta yubsiba'ahu wasaqahu ini hadis. Itu faedah yang keempat. Makanya banyak ada yang di simpang Jalan Jati itu saban subuh. Jalan Jati sebarang situ nah. Itu hampir 200 saban subuh tuh. Sidin itu luar biasa. Iwaknya kan hintalu ayam tuh aja iwaknya. Subuh tuh berdiri sudah tukang bica. Untung benar orang itu lah. Artinya menjalankan hartanya tuh nah, cagar saham di akhirat. Faedah yang kelima, lapar yang terlebih besar itu yaitu memecahkan akan segala syahwat maksiat. Nah itu tujuannya. Artinya lapar yang sedang, bukan terlalu lapar. Sudah kita bicarakan lapar sini lapar yang sedang, yang kawa kita beribadah. Ini bagi orang yang sudah tenang lah. Kalau orang yang bekerja berat jangan gancangi aja makan karena untuk membantu bekerja. Jadi jangan dipaham di sini berataan. Orang yang sudah tenang, pekerjaan tidak terlalu berat lah. Nah, sudah menikmati aja lagi, menunggu waktu aja lagi. Apa ada amalan? Munya kada banyak berzikir, banyaknya bersedekah aja. Pasti sudah deh. Nah. Ini hadisnya sudah jelas. Mun banyak pulang berzikir makinnya lah, double. Dan dengan dia lapar dapat mengarasi akan nafsu yang amarah, yang selalu mendorong berbuat jahat. Nafsu amarah tuh berbuat jahat dorongannya. Ada gerak-gerak nafsunya tuh pasti ingin berbuat jahat. Kejahatannya tuh umum macam-macam lah. Kada pasti apa yang digerakkannya dalam hati. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kata Allah. Jar nafsu aku tidak akan berlepas dari aktivitasku untuk selalu menggiring pemilik nafsu ini kejahatan, melakukan kejahatan. Kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang selamat. Artinya kita perbanyak menyebut Allah. Nah, itu dari bacaan. Nah, kalau dari pekerjaan tadi ya memberi makan, memberi minum. Karena kita di akhirat kena waktu dibangkit itu menjaga sesuatu dalam keadaan lapar dan dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan haus. Orang yang selalu memberikan makan akan dikasih makan kena di sana. Orang yang sering memberikan minum dikasih minum. Orang yang sering memberikan baju kepada orang itu akan dikasih baju. Dan keadaan telanjang, haus, lapar. Nah ini manfaatnya orang punya harta. Nah, itu manfaatnya orang punya harta.
dan dengan dia dapat mengerasi akan syaitan dan dapat mengalahkan akan dia syaitan, karena bahwasanya kenyang itu asal kejadian segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi contohnya di atas semalam, Nabi Adam dikeluarkan di surga karena makan. Dan kata Junun al-Masri rahimahullah ta'ala, ma syabi'tu qat illa asaitu aw hamantu bi maksiatin. Aulia Allah lah. Tiada aku kenyang sekali-kali melainkan jadi aku akan berbuat maksiat, atau jadi aku bercita-cita dengan berbuat maksiat. Itu sekurang-kurangnya kalau kita kenyang. Ada reaksi nafsu kita tuh kalau sudah kenyang, ada. Itu kita rasakan. Apalagi makanan yang nyaman-nyaman. Nah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fajami'u ma'asi al-aghdai as-sab'ah sababuha al-quwwatu al-hasilatu bisyaba'. Maka sekalian maksiat anggota yang 7 itu sebabnya itu kuat yang hasil daripada sebab banyak makan, sebab kenyang. Kayak kita buka puasa tuh, kenyang benar apa maksiat pertama? Kada kawa khusus sembahyang, itu maksiat pertama tuh. Bila kita sembahyang tuh ada khusus maksiat Allah, gara-gara makan makanya Allah melarang. Allah tidak reda kepada hambanya apabila makan terlalu banyak israf. Nah, karena Allah sudah menyatakan kulu washrabu la yusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Jadi dalam tafsir nang israf nang kenyang benar tadi, lalai dengan Allahnya, sembahyang aja lalai. Apalagi kadang kau sembahyang, itu maksiat yang pertama. Jangan dikira maksiat tuh mengambil punya orang, menipu, itu di dalam ibadah itu maksiat. Ketika kita waktu sembahyang tuh ingat kunci aja, itu maksiat besar. Karena sembahyang tuh disuruh mengingat Allah, pada sembahyang ingat kunci, berarti kunci itu lebih besar dari Allah. Itu contohnya. Aqimis salata li zikri, kata Allah. Dirikan sembahyang itu untuk mengingat aku. Tapi pada sembahyang itu ingat yang lain, berarti yang diingat lain itu lebih besar dari Allah. Itu bahayanya kita. Jadi perlu latihan terus. Memang kada kawan yang khususnya kada ada, pasti ada ingat. Cuma orang-orang sufi itu kan menyikapi datangnya cobaan itu nah. Seperti Nabi kan ketika Isra dalam perjalanan, siapa yang mengganggu? Yang pertama sebelah kanan, sebelah kiri, di depan. Itu ada gangguan, tapi Nabi tidak peduli. Tetap jalan menuju. Itu contoh. Karena ini kan untuk menuju Allah perjalanannya. Itu gambaran. Nah, padahal Al-Quran itu Allah misalnya. Ada dalam Al-Quran, Nabi itu kada pernah mengulih dan tenang istiqamah menuju tujuan. Nah, jadi orang-orang fikih menyikapi itu karena mengetahui maknanya. Nah, orang tauhid fokus, orang tasawuf penyikapannya adanya. Nah, gangguan tetap ada. Sayyidina Ali aja ketika ditayangkan warna masjidin, ingat warna hijau ya kah? Tidak ada yang, tapi penyikapannya menjawab ujian menjawab tantangan ada dalam sembahyang tuh nah, masing-masing disiplin ilmunya. Munnya kita ikuti, waktu nang datang tuh diikuti terus. Untuk bacaan aja, cuma diikuti selesai sudah. Keempat tuh. Jadi orang melatih zikir ya nang di napas, melatih hu Allah, hu Allah, hu Allah. Melatih nih. Nah, mengurangi
Kalau fikih tadi kan kita membaca makna itu dengan hati, apa yang kita baca itu mengurangi waswas nih. Nah, itu Bang, untungnya embah salam kena astagfirullahalazim, 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 diampuni itu kesalahan di dalam tadi. Karena kita sebagai seorang yang daib, yang kada kau bapak la haula wala, nang mendatangkan itu kada kita, ya kan kita nang mendatangkan kau, kita kada mendatangkan, itu Allah yang mencoba. Ya sekurang-kurangnya sebelum sembahyang tuh 10 menit barang berzikir dulu, mengisi hati supaya jangan banyak macam-macam. Nah, itu kalau dalam Al-Quran. Fa'iza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fa'izat ma'nantum faqimus shalah. Bila sudah tenang ya Allah, hanya dirikan sembahyang. Kayak apa anak tenang? Iya, berzikir dulu, Allah menyuruh. Berzikir dulu. Sebelum sembahyang tuh mengingat Allah dulu. Apakah zikirnya mengingat Allah? Wa idza tama'nantum faqimus shalah inna salata kanat 'ala mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Cuma kita kadang-kadang kan 5 menit 10 menit tuh kada berzikir kadang-kadang. Lah, taramih bepandir daripada berzikir. Nah, itu sebabnya kita waktu sembahyang tuh lalu banyak gangguan. Memang ada musuh kita nang di dalam awak ini ada yang mengganggu. Nang di atas dua lembung kita nafsu. Ada adui nafsu kallati baina jambaik, kata Rasulullah. Musuh yang paling berat itu adalah nafsu yang berada di antara dua lembung kita. Itu nama menguasai kita. Faedah yang keenam, lapar itu menolakkan akan tidur dan mengekalkan akan berjaga malam karena berbuat ibadah. Puasa pertama tuh kayak Pak, merasa kalau kita ulang galik, nah, lawas kada latihan. Nah, pasti itu pandir gen kuler bahno, parut rasa ganting parut. Maka bahwasanya barang siapa banyak kenyang niscaya banyak minum dan banyak minum. Ya. Nasinya banyak sudah, minumnya banyak. Yang kayak berbuka tadi. Siap cangkirnya 2 cangkir sudah senior. Haus benar memang. Nah. Dan barang siapa banyak minum niscaya banyak tidur. Dan tidur itu menghilangkan umur dan meluputkan sembahyang tahajud dan mengurangkan akal dan mengeraskan hati. Dan membanyakkan tidur itu yaitu mematikan hati dan yaitu asal segala kebinasaan. Jadi jari Imam Ghazali, kalau seumpama umur kita ini 60 tahun, guringnya nang kita itu disuruh berapa? 6 jam kah? Dalam 24 jam itu 8 kah? 8 lah kalau anjurnya tuh. Jadi bekerja 8, beribadat 8. Itu kalau kita sembahyang 5 waktu tuh cuman 10 menit, 3 tahun aja ibadah kita. Nah umur kita saya itu, kita kan umur 60 tahun tuh paling tuh umur 15 sampai ada penyembahyang ya kan. Nah itu aja tuh sekitar 3 tahun aja. Kalau kita sembahyang tuh cuman 10 menit kada bau wiritan. Itu nang kita andalakan hendak masuk surga, kalunya bujur, kalunya ikhlas. 3 tahun aja sih deh. Dikit benar. Makin nyaman guringnya lebih pada 8 jam. Nah, itu yang dimaksud tadi mengurangkan akal, mematikan hati.
Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wajtama'a ra'yu sab'ina siddiqan ala anna kasratan naumi min kasratis surbi wa fi kasratin naum dayaul umur, menghilangkan umur. Dan berhimpun bicara bicara 70 orang siddiqin, artinya ada 70 orang-orang yang sudah luar biasa lah amaliyahnya, orang-orang yang siddiq, atas bahwasanya banyak tidur itu jadi daripada membanyakkan minum, dan pada membanyakkan tidur itu menghilangkan akan umur itu, yaitu sebaik-baik modal perniagaan akhirat. Umur itu disediakan sebaik-baik perniagaan modal akhirat sebenarnya. Tapi karena banyak tidur maka hilang. Kenapa jadi banyak guring? Muntung kita ini kada kau bajikir barat. Itu sebabnya. Mengingat Allah tuh ngalih barat benar tuh deh. Apalagi wah inilah. Ya kalau kada pandai lagi ini HP ini nah. 2 jam 3 jam itu kan ada masalah. Mau nyerang bermanfaat urusan bisnis bagus saja lah, kada apa-apa. Nah. Faedah yang ketujuh, bahwasanya lapar itu memudahkan mengekali atas berbuat ibadah. Karena bahwa membanyakkan makan itu menegahkan daripada membanyakkan berbuat ibadah. Karena membanyakkan makan itu berkehendak kepada memutuskan beberapa masa yang masgul, yang sibuk dengan dia makan. Mengurusinya warna-warninya makanan yang dipikirkan, kayaknya senang makan kan? Dan terkadang berkehendak memutuskan beberapa masa di dalam masgul atau sibuk dengan membeli makanan, dan masgul dengan memasak akan dia, dan berkehendak kepada membasuh akan tangan, dan berkehendak menyalat-nyalat akan gigi dan barang sebagainya. Kemudian berkehendak berulang-ulang kepada tandus atau wisi, dan yang demikian itu menghilangkan beberapa masa berbuat ibadah. Bersalahan jika mensedikitkan makan, maka kebanyakan masa itu masgul ia dengan berbuat ibadah, maka kebanyakan masanya itu tiada jadi sia-sia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa hakas sariyu an ba'di syuyukh annahu kana yastafu sawiqan faqila lahu fi dzalik fayaqul anni hasibtu fima bainal madghi wal istifafi sab'ina tasbihatan fama magattul khubza munzu arba'ina sanah. Ini orang Bahari lah. Sambil makan itu aja kawa batasbih sidin. Nah, kalau apa sih Pak Habib Al-Haddad itu sidin sambil berpandir tuh kawa sambil berzikir 10 kali. Kawa menyala-nyali berpandir itu sambil berzikir. Orang Bahari lah. Ini kisahnya. As-Sariyu namanya. Artinya menghikayatkan oleh Asy-Syarih Saqati rahimahullah ta'ala daripada setengah masyayikh, bahwasanya adalah tiap-tiap makan itu ia menalan tepung yang dimasak jua, padahal tiada pernah ia memamah akan roti. Ini kan dimamahan makan langsung taguk aja karena hendak bertasbih tadi. Ada kita kan mengunyah itu berapa waktunya? Nah, orang Bahari lah, nya orang sudah dapat nur hidayah, jadi kan ada masalah. Nah, kada baku kunyahan nih. Tagok bulat bahasa kita nih lah.
Tiada pernah ia memamah akan roti. Maka ditanya oleh orang baginya pada pekerjaan yang demikian itu. Ditakuni orang kenapa biar jadi kayak itu? Maka ia menjawab bahwasanya aku Sidin, aku hisap di dalam antara memamah akan roti dan menalan tepung yang telah dimasak itu 70 tasbih. 70 tasbih Sidin. Kita kada kau mikirakan itu orang dikehendaki Allah sudah nang itu. Lah. Sidin ini kan bisa sakuk kira-kira. 70 kali bertasbih. Mun kita nang talan langsung itu kira-kira. Hah? Sambil punya roti di tasbih kawa. Kawa, ha. Otak kita kada kawa 14 itu. Nah, kalau kau pikir secara otak toh. Tapi orang dikehendaki nang 1000 rakaat peng sembahyang sunat toh. Kawajanya. Kada kau mengali kita waktunya itu. Orang dikehendaki. Nah, kenapa jadi kehendaki? Perjuangannya panjang juga. Kada sejauh kita, guru kita sekumpul 24.000 zikirnya, ya kah? Kayak apa perjuangan Sidin jadi kawa? Sesuai aja. Salawatnya berapa puluh ribu Sidin bersalawat di dalam tarikat Sidin tuh nah. Sehingga Sidin jadi orang yang paling mulia seperti itu. Jadi memang perjuangannya itu panjang. Nah, orang-orang tarikat. Maka sebab inilah tiada pernah aku memamah akan roti di dalam masa 40 tahun. Hah? Kada pernah memamah Sidin. Taguk bulat tarus. Ayo kada sedikit waktu kalau tuh. Riadah Sidin tuh nah, latihan Sidin tuh nah. Tuh riadah ngarannya. Ya tuh kada pernah sakuk tuh Sidin tuh. Mun kita 2-3 kali nginum ya lah. Banyak minum. Artinya mendengar cerita orang aulia seperti ini mudah-mudahan kita dapat berkah juga lah, dapat berkah berakatnya. Faedah yang ke-8, lapar, bahwa mengurangkan makan itu mensehatkan badan dan menolakkan ia akan segala penyakit. Karena membanyakkan makan itu yaitu sebab mendatangkan beberapa penyakit, dan penyakit itu menegahkan daripada berbuat ibadah dan menyusahkan hati, dan lagi menegahkan membanyakkan zikrullah ta'ala, dan menegahkan akan berpikir yang dimaksud bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Nah ini maksudnya tadilah orang nangka ini memang sudah menuju Allah, latihannya nih. Nah mereka nang salik atau bertarikat memang sudah menyiapkan diri lahir batin menuju Allah. Jadi kita ini mengesahkan orang ini lah. Nah mudah-mudahan dengan berkat mengesahkan orang ini, orang-orang menuju Allah, kita ini mudah-mudahan diarahkan Allah juga ke situ. Nah, supaya ma'rifah kepada Allah, supaya pinan. Orang kayak ini kan ditanya lagi, dikubur kan ditanya lagi. Sebabnya pinando sudah. La yus'alu ma yaf'alu wa hum yus'alun dalam Al-Qur'an dahulu. Tidak ditanya gawean Allah tuh tidak ditanya. Yang ditanya tuh kita, wa hum yus'alun. Bila orang sudah bekerja dengan kudrat dan sifat Allah, itu kan ditanya. Bila sudah panah, kada ditanya. Ini yang kita kehendaki. Nah, supaya jangan ditanya. La yus'alu ma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah apa tuh? Dalam Al-Quran. Itu khabariyah. Kalam itu khabariyah dari Allah. Tapi bila kita semuanyaan, sembahyang kita kubur kewajiban, tapi ditanya kena. Karena kita nang mengakui membawa barang itu kita ampunnya, ditanya kena. Gawian. Jadi mereka yang sudah wasil ini memang latihannya ya tadi panjang latihannya. Dan amaliyahnya ini tiga ilmu. Tauhid,
Iman, Islam, dan ihsan. 3 itu. Jadi orang-orang yang mendapat ilmu laduni pasti orang-orang tarekat ini. Karenanya amalnya sudah pinandu oleh Allah Ta'ala. Bujur-bujur menggunakan la haula wala quwwata illa, itu orang digunakannya. Ini bujur-bujur berlapas dari daya dan upayanya. Karena ada di kitab sini tuh ada pembicaraan itu sudah di ujung. Nah. Jadi amaliyah orang mendapatkan ilmu laduni kadakawa andaknya cuman hanya di tauhid dan di fikih. Karena di situ masih ada akuan. Dan lagi penyakit itu berkehendak kepada obat. Dan obat itu berkehendak kepada belanja. Dan belanja itu barangkali tiada mudah bagi orang yang menjalani akan jalan itu. Yakni jalan akhirat. Akibat makan kan banyak penyakit. Memikirkan obat pulang. Nah, makanya ya Rasulullah, sumu tasihu. Yalah. Puasalah kamu pasti sehat. Itu Rasulullah. Bahbaraun kita. Artinya orang puasa itu kan seimbang keadaan badannya tuh, nah. Perutnya seimbang. Makannya cuman 2 kali. Berbuka dan bersahur. Kalau Nabi kita sekali aja makannya. Bila makan malam, siang ada, siang makan, malam ada. Dan sabda Nabi SAW, wal bitnatu aslul da wal himyatu aslud dawa wa awidu kulla jasadin ma'tada. Rasulullah bersabda, penuh perut dengan makanan itu asal segala penyakit. Nah, jadi Rasulullah kalau kita dipenuhi makanannya macam-macam makanan lah, itu akibatnya akan mendatangkan beberapa penyakit. Dan kosong perut itu atau berpantangan itu asal segala obat. Nah, kalau kita di bawah mantang tuh lebih daripada obat bagusnya. Nah, biar berobat mun kada bawah mantang, iyalah. Nah, asam urat jangan makan kacang awan belinjo, kada tahan makan sia-sia obat lakatan. Nah. Dan biasakanlah setiap badan itu dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah. Artinya mungkin kita sudah penyakit ini pasti dijaga benar. Tujuannya apa? Supaya nyaman beribadat. Nah. Latihannya itu ya puasa sunat. Yang paling nyaman itu puasa sunat. Bagi nang kada punya pekerjaan berat. Munya nang kawapang pekerjaan berat puasa ini luar biasa lah. Tukang bica nang macam-macam nang berat tuh kalau puasa tuh imannya luar biasa itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa taqlilul aqli sihhatul ajsam minal asqam wa sihhatul qulub min suqmit tughyan wal batri wa ghairihima. Dan mengurangkan makan itu mensehatkan segala jasad daripada penyakit. Dan mensehatkan segala hati daripada penyakit maksiat batin seperti melampaui batas dan takabur di dalam hati dan lain-lain daripada keduanya. Nah, itu penyakit hati kita. Nah. Faedah yang ke-9 bahwa mengurangkan makan itu yaitu meringankan belanja. Karena bahwasanya barang siapa mengurangkan makan itu maka memadalah ia dengan sedikit harta.
Dan membanyakan makan itu berkehendak kepada harta yang banyak. Dan banyak harta itu berkehendak kepada berusaha. Dan berusaha itu barangkali memutuskan ia akan jalan akhirat. Yang yaitu maksud bagi orang yang salik. Nah ini maksudnya orang yang menuju Allah tadilah. Ada yang kita kadang menuju Allah itu terserah kita lah. Nah, artinya masalah zikir itu terserah kita. Ada ini khusus untuk orang salik, orang yang berjalan dengan tarikatnya menuju Allah. Itu arti salik. Nah, faedah yang ke-10, bahwasanya mengurangkan makan itu yaitu dapat memberi sedekah dengan makanan yang lebih. Itu akan orang yang fakir dan orang yang miskin. Dan dapat memberi sedekah kepada segala anak yatim. Dan dengan demikian itu dapat beberapa pahala yang amat banyak. Dan lagi adalah sedekahnya itu pada hari kiamat jadi tempatnya bernaung daripada panas matahari, seperti sabda Nabi SAW, kullu mri'in fi jilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Nah, jadi sedekah kita ini tukina di hari kiamat matahari na parak benar. Ini amaliyah sedekah. Ada jonang lain kena. Ini amaliyah orang punya harta. Nang kada punya harta apa sedekahnya? Muntungnya bersedekah. Mendoakan orang. Nah, pajar Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Dawu mardakum bis sedekah, kata Rasulullah. Berobatlah olehmu di antara kamu yang sakit dengan bersedekah. Mun kada kawa apa berdoa. Allah sudah menyuruh Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaqu nabil iman. Itu kan doa nang mendoakan orang nang terdahulu meninggal. Kita garing tuh, bagus benar mendoakan orang nang sakit-sakit. Kita sakit juga. Karena orang yang sakit ini sabarnya tuh kabul doanya. Makanya kita disunatkan melongi orang garing tuh setelah kita mendoakan, inya disuruh berdoaan kita. Hadis. Karena orang yang garing nang sabar itu kabul doanya, inya tahap ujian dari Allah. Karena garing itu kan ujian kiparat dosa. Nah, asal nang garing jangan kuciak-kuciak, menang kuciak-kuciak ada suruh kau bisa berdoa. Ini nang orangnya nang sabar garingnya. Nah, jadi dawu mardakum bis sedekah. Kada kawa dengan anak dia berdoa. Allahumma shfi maradi wa marada wa marda jami'al muslimat. Bahasa kita aja, ya Allah, ampihi garingku dan seluruh kaum muslimin, ampihi garing mereka. Itu artinya kita bersedekah dengan doa. Menawan makanan tadi luar biasa sudah. Itu sudah masuk. Dau mardakum bisedekah itu maksudnya kan materi sudah tuh. Nang kada kawa ya dengan doa. Nah, di sini ada lagi alhamdulillah. Nah, tiap-tiap seseorang itu pada hari kiamat bernaung ia di dalam naungan sedekahnya hingga selesai dihisap antara sekalian manusia. Lawas benar kalau tuh bernaung. Orang pada dihisap, sidin kada, senang benar bernaung, sidin sedekahnya banyak. Dan sedekah kita ini harus tepat sasarannya, jangan salah. Sudah Al-Quran berikan petunjuk, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi sedekah itu on manusia yang sakit, jangan on benda. Sebenarnya kalau ke masjid lah, kemana aja tuh saja. Kalau orang-orang yang pemilik masjid itu hutang. Tapi tujuan Al-Quran tuh on manusia maksudnya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu kada sah kalau selain pada nang lil fuqara masakin itu kada sah. Karena tujuan sedekah itu untuk manusia. Sampai kah? Kena mengeik sudah. Sampailah. Nah,
Dengan sini aja kita sudah sampai sudah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati untuk mempraktikkan. Kita berniat aja apa yang kita dengar yang disuruh berniat untuk mengamalkan. Kawanya itu taufik Allah. Nang kawanya itu nah kada kita. Coba kita berniat hendak melakukan apa yang disampaikan hadis-hadis atau Quran, berniat itu dicatat niat kita. Kawa kadanya itu Allah yang menentukannya kan. Nah itulah karena niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Itu kalau hadis. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu ketahuan kita dan kita berniat untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa lahir dan batin, dosa anak istri kita, dosa dua orang tua kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Ya Allah, suratan dari antara yang dari mana. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikas zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.